Pemirsa, patuhilah selalu aturan lalu lintas dan berhati-hatilah saat Anda berkendara di jalan. Kecelakaan adu banteng antar dua motor terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan setelah salah satunya melaju melawan arah. Akibatnya kedua korban kritis. Kecelakaan maut ini terekam CCTV. Kecelakaan adu banteng antar dua pengendara motor ini terjadi di Jalan Manggarai Utara 2 Tebet, Jakarta Selatan pada dini hari, sempat terekam CCTV. Kecelakaan terjadi saat pengendara sepeda motor yang menggunakan jaket merah melaju dari arah stasiun Manggarai menuju kawasan Slamet Riyadi Matraman, Jakarta Timur. Di lokasi jalanan yang menikung, pengendara tak bisa menguasai laju kendaraannya dan di saat bersamaan datang motor dari arah berlawanan hingga tabrakan keras pun tak bisa dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor mengalami luka cukup parah, ditolong warga sekitar, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadiannya itu jam 2.57 pagi. Itu tuh kedebluk gitu kan. Nah, ya udah saya keluar ternyata itu udah berdarah-darah di depan situ kejadiannya. Itu udah berdarah-darah. Ya emang agak lama kan, namanya juga posisi jam 3 pagi. Orang nggak pada keluar kan. Jadi ya memang rentang 3 menitan deh baru pada keluar, baru pada nolongin. Itu kondisinya ya yang lawan arah sih yang parah. Insiden kecelakaan ini menjadi perhatian bagi seluruh pengendara untuk taat aturan dan tidak melawan arus karena bisa membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, gara-gara kesal dibangunkan dari tidur, seorang anak marah dan menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Korban dianiaya dengan senjata tajam saat menunggu di toko tempat berjualan. Pelaku tidak terima dibangunkan dari mimpi indahnya di siang hari. Yudi, warga kampung Sayang, Nyalindung, Cianjur tewas setelah dianiaya anak kandungnya dengan senjata tajam. Pria pedagang perlengkapan pancing ini mengalami luka di kepala, ditemukan tewas di dalam tokonya. Setelah mendapat laporan warga, polisi menangkap Diidik, anak laki-laki korban yang berada di dalam toko. Di kantor polisi, Diidik mengakui telah menganiaya ayahnya karena dibangunkan saat sedang menikmati tidur siang. Kejadian berawal saat Diidik dari pagi hari hingga siang tidur di toko pancing milik Yudi ayahnya. Sementara ayahnya sibuk melayani pembeli. Yudi kemudian membangunkan anaknya dari tidur. Diidik tak terima, mengaku sedang mimpi saat dibangunkan, kemudian marah pada Yudi dan menganiaya menggunakan senjata tajam yang ditemukan di dalam toko. Yudi tewas akibat penganiayaan. Yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Meninggal itu karena dibacok bagian mana, Bu? Dibacok leher, yang kena leher. Diidik masih menjalani penahanan di Polsek Cugenang karena saat diperiksa tidak mau memberikan keterangan. Sementara barang bukti yang diamankan, senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat penganiayaan tetangganya dengan cara dibakar di kawasan Cengkareng telah dimakamkan. Korban sempat dirawat selama hampir 2 pekan. Dianiaya karena diduga masalah perselingkuhan. Pelaku kesal setelah dinasehati istri korban masalah perselingkuhan istrinya. Setelah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit akibat luka bakar 70% karena penganiayaan, Yono tewas dan dilakukan prosesi pemakaman di rumah duka Jalan Bangunusa, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Korban dianiaya Rohman, tetangga dekat rumahnya, menggunakan cairan yang mudah terbakar. Bukan hanya Yono, Yuli istrinya juga mengalami luka bakar ringan akibat ulah Rohman. Yono meninggalkan 4 orang anak. Setelah dilakukan prosesi di rumah duka, jenazah Yono dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
Pemakaman Yono diiringi istri dan 4 anaknya, keluarga, serta tetangga korban. Yono selama ini dikenal baik dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Udah masuk yang lahat nggak boleh ditangisin terus. Istighfar. Yono dianiaya oleh Rohman dilihat oleh Yuli istrinya saat pulang bekerja. Oleh warga, Yono dan Yuli kemudian dibawa ke rumah sakit. Hingga kini Rohman pelaku penganiayaan masih diburu polisi. Buat anak-anak juga sama. Sosok almarhum di mata ibu seperti apa, Bu? Seperti yang udah ada, Bang. Dia selalu ada di saya, Bang. Terus inginnya gimana, Bu, pelaku, Bu? Inginnya saya mah pelaku harus dapat, Bang. Dihukum seperti apa, Bu? Seperti kayak ya nggak sih kayak saya gini lah, Bang. Apa yang dilakuin sama laki saya, Bang. Sementara warga sekitar tidak mengetahui permasalahan antara keluarga Yono dan keluarga Rohman. Bahkan warga mengetahui antara korban dan pelaku selama ini tidak ada masalah. Namun diduga penganiayaan karena masalah keluarga. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah sih ya. Cuma kita nggak tahu ya, namanya urusan mereka berdua itu ya kan. Antara pelaku sama korban saling kenal, Pak? Ya saling kenal, betul. Teman baik, Pak? Baik, teman baik biasa. 2 pekan lalu, warga Jalan Bangun Nusa Cengkareng Timur dikejutkan dengan teriakan sepasang suami istri Yono dan Yuli yang mengalami luka bakar. Yono padahal baru pulang dari tempatnya bekerja. Yono dan Yuli dianiaya oleh Rohman tetangganya yang langsung kabur usai melempar cairan yang mudah terbakar serta korek api. Akibat penganiayaan, Yono mengalami luka bakar 70% dan dirawat di RSUD Cengkareng, sementara istrinya terluka bakar di tangan. Tahu-tahu teriakan tetangga pada ngomong kebakaran. Jadi peristiwanya itu aja, kebakaran, dan namanya kebakaran kan ya saya panik, saya keluar kan gitu. Saya keluar di sana, cuman kondisi korban sudah padam apinya. Peristiwa berawal saat korban Yuli meminta Rohman tetangganya menasehati istrinya agar tidak mendekati Yono suaminya. Diduga Rohman jengkel kemudian menunggu Yono pulang bekerja, menyiramkan cairan yang mudah terbakar serta korek api. Yuli yang akan menolong suaminya ikut mengalami luka bakar di bagian tangan. Yang saya dengar sih ya masalah bilangin begini. Bilangin istrimu, itu aja, seperti itu kan ya. Bilangin istrimu, nasihatin istrimu, seperti itu dari pihak istri korban ke pelaku tadi. Itu kurang lebih ada hampir 1 jam lah mereka itu berunding di situ. Polisi kini memburu Rohman pelaku penganiayaan yang kabur bersama istrinya usai melakukan penganiayaan. Diduga istri Rohman memiliki rasa suka dengan Yono dan diketahui oleh Yuli. Yuli sempat mengingatkan pada Rohman untuk menasehati istrinya. Diduga Rohman kemudian sakit hati dan dilampiaskan pada Yono. Mudah-mudahan kita bisa segera tangkap pelakunya, karena memang itu pelaku adalah tetangga dekat korban yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah korban. Berarti sejauh ini pelaku masih 1 orang ya, Pak? Ya, sementara 1 orang. Yono mengalami luka bakar tidak hanya di bagian luar, namun telah menjalar hingga bagian dalam. Sementara polisi terus memburu jejak pelarian Rohman dan istrinya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan suami untuk mengelabui istrinya. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang supir taksi online yang sebelumnya dikabarkan hilang, ternyata berada di rumah selingkuhannya di Lampung. Hilang sejak bulan lalu, istri pelaku sempat melaporkan suaminya hilang, diduga menjadi korban begal. Tenang, polisi yang susah ya, semua susah, kawan-kawan kok susah. Kalau yang
senang-senang, polisi yang susah ya. Semua susah, kawan-kawan kok susah. Setelah sebelumnya dikabarkan hilang, tim Jatanras Polda Sumatera Selatan menemukan sopir taksi online Evan Tornado 30 tahun di rumah selingkuhannya di Lampung. Bulan lalu, Kepolisian Polda Sumatera Selatan menerima aduan dari istri pelaku Sekar Hasri bahwa suaminya Evan Tornado menghilang setelah menerima order offline. Saat itu sang suami berkabar mendapat order offline dengan tujuan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan jarak tempuh 6 jam dari kota Palembang. Sejumlah dugaan pun muncul seperti menjadi korban begal hingga viral di media sosial. Saat keluarga, petugas kepolisian dan rekan sesama driver taksi online sibuk mencari, pelaku justru asik tidur dengan ML 24 tahun, wanita selingkuhannya di Lampung. Di hadapan polisi, Evan Tornado mengakui perbuatannya hanya akal-akalan saja. Terus udah lama selingkuh nih Kak? Selingkuhnya udah lama selingkuhnya Kak? Baru berapa hari, berapa bulan? Bulan baru. Kenal di mana? Kenal sama kawan. Jadi memang niatnya nggak mau pulang lagi ke rumah istri? Mau pulang pada sana Pak. Cuman sudah viral itu Pak. Lalu. Tahu ini viral, kejadian ini tahu viral. Sang istri hanya bisa pasrah mengetahui tindakan suaminya dan berencana melaporkan kasus perzinahan tersebut. Rasa kecewa pasti ya. Aku minta maaf untuk sudah ngerepotin seluruh buat geger, buat viral. Aku minta maafnya. Jadi aku terima kasih untuk pihak dari kepolisian, wartawan, media massa, seluruh orang-orang yang sudah bantu aku terlibat baik dari sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook. Kepolisian menyerahkan kasus ini ke pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Pulang dari tempat hiburan malam Pantura, 2 wanita yang berboncengan motor tewas tertabrak truk. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.